Halo Sobat Area, apa kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini, Mupi Area mau nyeritain film fiksi ilmiah nih buat kalian, yang berjudul Rampage. Film ini menceritakan tentang seorang primatologis bernama Daphis Okoye yang bersahabat dengan seekor gorila yang bernama George. Namun, karena sebuah eksperimen, George yang pada awalnya ramah dan jinak berubah menjadi monster yang sangat ganas. Daphis pun harus mencari cara untuk bisa menyembuhkan George. Lalu seperti apa ya perjuangan Daphis dalam menyembuhkan George? Biar nggak bikin penasaran, langsung aja ya. Ini ceritanya. Kejadian ini bermula saat stasiun penelitian luar angkasa milik perusahaan Energin, yaitu Athena 1, mengalami sebuah masalah yang serius. Stasiun mengalami kerusakan yang sangat berat dan banyak peneliti yang tewas karena kejadian itu. Satu-satunya peneliti yang masih bertahan hidup dilarang meninggalkan stasiun itu. Dia diperintahkan untuk mengamankan sampel penelitiannya terlebih dahulu sebelum diizinkan pergi meninggalkan stasiun itu. Dengan terpaksa, dia menuruti perintah itu. Saat akan mengamankan sampel penelitiannya, tiba-tiba muncul seekor tikus yang telah bermutasi menjadi raksasa. Peneliti itu pun langsung pergi menuju sebuah kapsul penyelamat. Sayang, kapsul penyelamat yang dia tumpangi gak berhasil bertahan saat memasuki atmosfer bumi, kemudian meledak. Di sebuah suaka alam, Daphis Okoye sedang menunjukkan keahliannya berkomunikasi dengan para gorila. Namun ada salah satu gorila yang menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Gorila itu pun langsung menyerang salah satu petugas. Untungnya, George berhasil menyelamatkan petugas itu. Lalu, George yang merasa kesal berusaha ditenangkan oleh Daphis. Ternyata, George hanya bercanda. Daphis hanya tersenyum melihat perilaku George. Malam harinya, sampel penelitian yang sebelumnya jatuh bersama salah satu peneliti tersebar di bumi dan menginfeksi beberapa hewan yang ada di dekatnya, yang salah satunya adalah George. Keesokan harinya, Daphis menerima sebuah laporan bahwa George telah membunuh seekor beruang. Daphis pun langsung menghampiri George. Dia berusaha menenangkan George yang sedang ketakutan. Setelah itu, Daphis mendatangi tempat jatuhnya sampel, kemudian langsung mengamankannya. Di Chicago, Brett sedang marah-marah karena merosotnya saham yang dialami oleh perusahaan mereka. Lalu Claire, yaitu pemimpin dari perusahaan tersebut, malah biasa aja karena proyek Rampage yang mereka kerjakan telah berhasil. Claire pun memerintahkan pasukan militer swasta untuk mengambil sampel tersebut. Pasukan yang dipimpin oleh Burke itu langsung berangkat menuju Wyoming. Setibanya di sana, mereka menemukan salah satu sampel yang sudah rusak. Setelah itu, banyak kawanan serigala yang tewas di sana. Claire pun langsung menyadari bahwa ada salah satu serigala yang terinfeksi oleh sampel itu. Dia pun menyuruh Burke untuk menangkap serigala itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Sementara di lab, Nelson dan Daphis sedang kebingungan dengan hasil penelitian George. Tidak lama kemudian, Dr. Kate mendatangi mereka. Dia mengetahui persis dengan apa yang terjadi pada George. Dia mengatakan bahwa George telah terinfeksi oleh serum CRISPR yang membuatnya dapat tumbuh secepat paus biru, sekuat kumbang badak, dan dapat berlari secepat cheetah. Lalu, saat akan menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba George mengamuk. Keadaan pun menjadi kacau. Daphis berusaha menenangkan George. Setelah berhasil menenangkannya, salah satu pasukan dari pemerintah, yaitu Harvey Russell, datang ke sana dan langsung melumpuhkan George. George sempat berusaha melarikan diri, namun obat bius itu terlalu kuat. Dia pun tergeletak tak sadarkan diri. Di sisi lain, Burke dan pasukannya terus memburu serigala itu. Burke berhasil menembaknya dari helikopter. Lalu mereka pun mendaratkan helikopternya. Saat melakukan pencarian, mereka menemukan jejak kaki serigala yang gede banget. Tiba-tiba, serigala raksasa itu langsung menyerang mereka satu persatu.
Bahkan helikopter pun berhasil dihancurkan. Di sebuah bandara, Davis bertemu dengan Agent Russell. Davis mengingatkan bahwa membawa George di pesawat merupakan sebuah kesalahan. Namun Russell tak menggubrisnya. Mereka pun tetap pergi menggunakan pesawat itu dengan George di dalamnya. Di dalam pesawat, Russell terus menginterogasi Davis. Dia menganggap bahwa Davis adalah dalang dari semua ini, termasuk serigala raksasa yang belum lama ini menghabisi Buck dan pasukannya. Russell pun mengetahui bahwa Davis adalah mantan pasukan khusus, yang membuat dugaannya itu semakin kuat. Di sana, sekali lagi Davis mengingatkan bahwa membawa George bersama mereka adalah bunuh diri. Dia juga mengatakan bahwa Dr. Kate bisa menyembuhkan George. Namun Russell membongkar identitas dari Dr. Kate, bahwa Dr. Kate sudah tidak bekerja lagi di Energen. Dia dipecat karena tertangkap sedang mencuri sebuah perangkat keras milik perusahaan. Davis pun sangat kecewa mendengar hal itu. Sementara di Chicago, Claire sedang menyiapkan sebuah perangkat keras untuk memanggil para hewan yang telah terinfeksi. Nah, perangkat keras itu akan memancarkan sinyal yang kemudian akan direspon oleh hewan yang telah terinfeksi tadi. Hewan-hewan itu pun akan menghampiri sumber sinyal itu dan akan melakukan apa saja untuk bisa sampai ke sana. Setelah itu, Claire akan mendapatkan sampel DNA dari hewan-hewan itu yang kemudian akan mereka gunakan untuk membuat sebuah senjata. Tak perlu waktu lama, hewan-hewan itu pun langsung merespon sinyal itu, termasuk George. Dia mengamuk di dalam pesawat. Semua kru berusaha menyelamatkan diri, namun pesawat yang telah hancur dan pilot yang telah tewas membuat pesawat itu kehilangan kendali. Kate dan Davis pun langsung mengambil sebuah parasut. Beruntung bagi Russell, Davis berhasil menariknya keluar dan selamat dari amukan George. Setelah mendarat, mereka mengecek keadaan pesawat dan mencari mayat George. Namun George tidak ada di sana. Sepertinya dia berhasil selamat dan melarikan diri. Russell berterima kasih kepada Davis karena telah menyelamatkannya. Sementara di perusahaan Energen, FBI mendatangi mereka untuk melakukan penggeledahan. Claire mempersilahkannya, namun dengan licik dia mengkambing hitamkan Dr. Kate bahwa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini adalah Dr. Kate. Di tempat jatuhnya pesawat, Russell mencoba mencari pertolongan menggunakan radio. Lalu Davis bercerita kepada Kate bahwa pertama kali dia bertemu dengan George adalah saat dia menyelamatkan George dari para pemburu. Kate juga bercerita bahwa yang memotivasi dia untuk meneliti CRISPR adalah dia ingin menggunakan serum itu untuk menyelamatkan adiknya. Sayangnya hasil penelitiannya itu disalahgunakan oleh Claire dan terpaksa harus kehilangan adiknya. Itulah alasannya kenapa dia berusaha mencuri sebuah perangkat keras dari Energen. Dia ingin menghancurkan hasil penelitiannya karena mengetahui hasil penelitiannya akan disalahgunakan. Mereka pun sepakat dan akan bekerja sama untuk menghentikan Claire. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah pangkalan militer. Di sana, mereka bertemu dengan Kolonel Black. Davis merasa heran melihat serigala dan gorila tidak bertarung. Kate menjelaskan bahwa fokus mereka adalah menghancurkan pemancar yang ada di Energen. Itulah yang membuat mereka tidak bertarung. Saat mereka akan dibawa oleh FBI, Kate dan Davis berusaha kabur. Setelah berhasil lolos dari FBI, mereka berusaha mencuri sebuah helikopter untuk pergi dari sana. Namun Russell datang. Untungnya, dia tidak menghadang mereka. Russell justru mendukung aksi mereka, sekaligus sebagai ucapan terima kasih, karena Davis telah menyelamatkan nyawanya. Mereka pun pergi dari sana untuk menghentikan Claire. Di layar monitor, terlihat bahwa bom yang dijatuhkan mengenai sasaran. Namun kedua monster itu berhasil selamat dan langsung menghabisi para tentara yang ada di sana. Kolonel yang kehabisan akal memerintahkan pasukannya untuk mengirimkan semua persenjataan terbaik yang mereka miliki ke Chicago dan segera mengevakuasi semua warga yang ada di sana. Russell yang mendengar hal itu kemudian melaporkannya kepada Davis.
Setibanya di Chicago, Davis menyaksikan George dan serigala sedang mengacak-ngacak kota. Tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Banyak sekali pasukan yang tewas di sana. Lalu dari sungai muncul seekor buaya raksasa. Para pasukan berusaha menghentikannya. Namun semuanya sia-sia. Jet tempur yang menyerang pun dihancurkan oleh buaya itu. Melihat hal itu, Davis pun berinisiatif untuk mengambil penawar yang ada di gedung Energen. Di sisi lain, Kolonel Black memerintahkan pasukannya untuk mengirimkan MOABs, yaitu bom terkuat yang saat ini mereka miliki. Russell tidak setuju dengan keputusan Kolonel, karena selain bisa menghancurkan setengah kota, tentu saja bom itu akan menghilangkan semua bukti yang ada. Namun Kolonel Black tetap bersikeras dan mengusir Russell dari sana. Pesawat penghancur itu pun disiapkan dan diperkirakan akan tiba di Chicago dalam 30 menit. Russell pun langsung terbang menuju Chicago. Di saat yang sama, Kate dan Davis berhasil memasuki gedung Energen dan mengambil 3 serum penawar yang ada di sana. Namun aksinya itu diketahui oleh Claire. Claire pun meminta serumnya untuk kembali. Dengan cerdas, Kate hanya memberikan 2 serum dan 1 lagi ia sembunyikan. Tiba-tiba, Claire menembak Davis. Lalu dia mengajak Kate untuk ikut bersamanya. Sebelum menaiki helikopter, Claire berencana untuk membunuh Kate. Namun, George yang sudah sampai di sana mengagetkan mereka. Brett yang ketakutan langsung kabur. Di sana, Kate hampir tertimpa helikopter. Beruntung, Davis berhasil menyelamatkannya. Davis mampu bertahan karena peluru yang ditembakkan tidak mengenai organ vitalnya. Mereka pun berencana memberikan serum penawar itu kepada George, agar George bisa membantu mereka. Namun Claire muncul. Sambil menodongkan senjata, dia meminta Davis untuk pergi. Alih-alih pergi dari sana, Davis justru berteriak memanggil George. Di saat bersamaan, Kate memasukkan serum penawar itu ke dalam tas Claire. Kemudian George memakan Claire bersamaan dengan serum penawar yang ada padanya. Di bawah, Russell bertemu dengan Brett. Russell berjanji akan melepaskan Brett asalkan dia mau memberikan laptopnya. Dengan senang hati, Brett memberikan laptop itu. Sesaat setelah dia meninggalkan gedung, Brett malah tertimpa puing bangunan, lalu mati. Para monster terus menyerang gedung Energen. Kate dan Davis pun menaiki sebuah helikopter yang telah rusak. Meskipun helikopter itu sudah tidak bisa terbang, setidaknya mereka bisa berlindung saat gedung itu runtuh. Dan benar saja, mereka berhasil selamat dari kejadian itu. George juga berhasil selamat, dan sekarang dia telah kembali menjadi George yang baik. Saat mereka sedang berbincang, ternyata 2 monster lainnya masih hidup. Mereka pun memutuskan untuk berpencar. Kate akan menemui Russell, sedangkan Davis akan membantu George bertarung. Oke, tim Pike pun dimulai. Keduanya pun saling bekerja sama untuk bisa mengalahkan monster-monster itu. Davis berhasil mengecoh monster serigala. Lalu serigala itu dimakan oleh buaya, kemudian mati. George mengerahkan semua kekuatannya dan Davis sebisa mungkin membantunya. Sementara itu, Kate berhasil bertemu dengan Russell. Dia pun menjelaskan semuanya, lalu meminta Russell untuk menghentikan serangan udara yang direncanakan oleh Kolonel Black. Mereka pun langsung bergegas. Di tengah pertarungan yang sengit antara George dan monster buaya, Davis berinisiatif untuk melemparkan sebuah bom ke dalam insang sang buaya. Namun upayanya itu hanya membuat sang buaya semakin marah dan langsung menyerangnya. George yang berusaha menyelamatkan Davis justru malah terlempar dan tertusuk oleh sebilah besi. Buaya itu pun terus menyerang George. Melihat hal itu, Davis berusaha mengalihkan perhatiannya dengan menembakinya menggunakan senjata yang ada pada helikopter. Lalu dari atas, George melompat dan menusuk tepat di mata sang buaya. Buaya itu pun tewas. Davis yang khawatir dengan keadaan George kemudian mengikutinya. Sementara sang kolonel yang menyaksikan kemenangan George dan Davis membatalkan misi penyerangan. Davis mengajak George berbincang.
Dia memberitahu Jules bahwa mereka telah berhasil. Mereka pun beradu tos untuk merayakan keberhasilannya. Setelah itu, Jules membuka kepalan tangannya. Dan dia mengembuskan napas terakhirnya. Russell dan Kate yang hadir di sana ikut bersedih atas kematian Jules. Tapi ternyata dia cuma pura-pura mati. Davis kesel banget tuh. Bisa-bisanya coba bercanda di keadaan yang lagi kayak gitu. Parah banget sih emang si Jules. Selera humornya terlampau tinggi. Tapi keren sih, pelawak yang satu ini berhasil menyelamatkan dunia dan mengakhiri film ini. Itu dia cerita dari film Rampage. Seru kan filmnya? Selain seru, film ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menyayangi hewan. Kita bisa memulainya dengan hal yang sangat sederhana loh. Misalnya dengan memberikan makanan kepada kucing liar yang ada di sekitar kita dan tidak memperlakukan mereka dengan kasar. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton konten kami. Kalau kalian suka, boleh banget nih like sama subscribe-nya. Terus, kalau kalian ada kritik, saran dan juga request, kalian bisa komen-komen ya ke kita. Dan jangan lupa, stay in area terus ya. Sampai jumpa.